Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman juga diberikan kelancaran rezekinya ya. Amin. Kita lihat teman-teman yang saat ini mencintai kamu. Kita lihat ya. Seseorang ini orang yang pernah bersatu sama kamu ya. Kalian di sini sekarang sudah berpisah, sudah saling menjauh ya. Tetapi energinya sampai dengan hari ini dia seperti sedang menunggu kamu, sedang menunggu waktu yang tepat gitu ya. Setelah urusannya selesai, kalau dari gambaran kartunya bahwa dia sedang menunggu masa-masa kelahiran mungkin ya. Jadi nanti kalau sudah selesai semua urusannya, dia akan kembali kepada kamu ya. Seseorang yang menyayangi kamu saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan, mungkin ada masalah atau ada perkara atau memang ada sesuatu yang harus dia segera selesaikan. Dan dia sekarang sedang tidak ingin melibatkan siapapun dalam urusan masalah yang dia sedang lalui ini. Jadi dia akan fokus ya menyelesaikan masalah tersebut. Setelah selesai dia akan menjumpai atau mencari kamu kembali. Atau seseorang ini memang sudah berusaha untuk menyembuhkan perasaannya selama kalian sudah berpisah, dan masih menyimpan perasaan sayang, masih menyimpan perasaan cinta sama kamu, tetapi dia seperti belum berani ya untuk kembali kepada kamu. Dan dia juga sedang melihat situasi dan kondisi apa yang saat ini sedang kamu hadapi. Setelah mungkin dia mengetahui hal apa aja yang sekarang kamu sedang lalui, mungkin dia akan berjuang kembali untuk ya menyatukan cinta kalian lagi. Ya, dia masih punya perasaan kok di sini. Ya, masih ada keinginan untuk memperbaiki. Ya, mungkin untuk sekarang ini dia mencoba untuk menghibur dirinya gitu ya, pura-pura nggak kenal sama kamu, atau pura-pura nggak inget-inget sama kamu, nggak mikirin kamu, untuk melupakan kamu gitu, supaya dia juga cepat pulih, cepat sembuh ya derita hatinya ini karena menyimpan perasaan rindu yang dalam kepada kamu. Jadi dia banyak bekerja setiap harinya supaya dia tidak punya waktu untuk melamun ya, tidak punya waktu untuk bersantai, karena setiap kali dia berhenti dari bekerja, dia selalu teringat dan terbayang-bayang akan kenangan bersama dengan kamu. Wow. Ya, orang ini masih sayang sama kamu, guys. Oke, di sini ada Ten of Pentacle dan Four of Swords. Ada Wheel of Fortune. Ada Two of Cups dan ada Queen of Swords. Dia lihat ada aku lihat ya, ada banyak energi di sini yang sedang dia rasakan. Ada kegelisahan, ada kerinduan, ada panas hati, ada emosi, ada kesabaran, ada kekuatan, dan juga ada rasa cinta kasih, dan juga kekuatan, keberanian untuk bisa mendapatkan kamu, untuk bisa mempertahankan kamu dari siapapun yang ingin mendapatkan kamu. Energinya kuat, ada yang karmik ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ketemu sama hubungan twin flame, tapi ternyata pada saat dijalani dia karmik ya. Dan pada akhirnya akan menjadi pasangan kamu, atau ya hanya sekedar menjadi soulmate kamu aja. Tetapi seseorang ini yang ya kalian pernah menjalani hubungan dan sekarang sudah saling masing-masing, atau memang masih terhubung satu sama lainnya, hanya ada sebuah pertengkaran yang membuat kalian saat ini saling diam
dan saling menjaga jarak. Bisa juga beberapa dari teman-teman ini merasa seseorang yang sedang aku bacakan ini adalah orang yang toksik ya. Aku melihat di sini ada gambar the tower ya, kalau dia orangnya penuh emosi, orangnya berambisi, orangnya selalu pengen didengar apa yang menjadi keinginannya, menjadi perintahnya. Terus banyak membatasi, terus banyak mengatur ya di bawah kendalinya dia kamu itu. Lalu dia juga aku melihatnya lebih seperti kayak sering menyalahkan kamu ya, ketimbang dia mengintrospeksi dirinya. Masalah-masalah yang muncul dalam hubungan ini selalu menyalahkan kamu. Apapun yang dia derita, yang dia rasakan sakit, dia rasakan dia masalah, ya pasti nyalahin kamu ya. Orangnya yang sedikit mungkin sedikit baik, banyak toksik. Aku rasanya di tebaran kartu ini tuh masih kental banget ya perasaan sayangnya dia ke kamu. Bahkan sampai detik ini dia masih belum sanggup untuk melupakan kamu atau berjauhan dengan kamu. Sampai detik ini dia selalu menghayal, selalu berkeinginan untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Tetapi yang aku lihat di sini, salah satu dari teman-teman di sini ada yang sudah memiliki pasangan, jadi nggak jomblo lagi. Jadi di sini perjuangan dia untuk ngedeketin kamu sebetulnya agak sedikit mengalami penundaan, mengalami masalah besar. Tapi dia di sana tidak membuat dia diam gitu. Dia melakukan taktik yang lain untuk bisa membuat kamu kembali kepada dia. Hati dia ini masih masih sayang sama kamu. Ada chemistry di dalam energi kalian ini yang aku rasa juga kamu masih sering kepikiran dia ya, atau memang hubungan kalian ini terjalin ya di saat kamu masih mempunyai pasangan gitu ya. Dan dia adalah orang ketigamu yang mana pada saat harus memutuskan untuk melepas dia karena dia banyak masalah, karena dia yang membuat masalah ya, membuat hubungan kalian jadi tidak terasa nyaman, terasa harmonis. Akhirnya kamu membuat sekat dengan dia untuk mengurangi dampak masalah yang dia perbuat, yang pada akhirnya kamu yang selalu menyelesaikan urusan-urusan dia. Jadi kali ini tuh kamu nggak mau bantuin dia, maksudnya kamu nggak mau terlibat ya di dalam kehidupan dia sehari-hari, yang mana kehidupannya penuh dengan kerja keras dan juga pengorbanan ya, yang tentu saja kamu di sini belum bisa atau belum sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi ambisinya dia ya. Aku lihat dan secara energi dia itu memang masih naksir kamu, atau memang masih ya belum ingin lah ngelepas kamu. Jadi kondisi kalian berpisah itu karena salah satu di antara kalian mungkin ada yang yang tidak jujur, tidak terus terang atas kenyataan yang ada. Mungkin kamu tidak pernah memberitahu kepada dia kamu udah punya pasangan, atau dia tidak pernah memberitahu kamu ternyata dia yang punya pasangan ya. Ternyata pasangannya mungkin sedang menunggu kelahiran, sedangkan sama kamu masih berjalan. Pada saat kamu tahu hal tersebut, mungkin itu ada rasa kecewa kamu terhadap dia. Pada akhirnya kamu meninggalkan dia karena kamu sudah marah sekali gitulah ya. Dia tidak tidak berkata terus terang selama dia meninggalkan kamu, selama dia mengabaikan kamu, apa yang terjadi. Ternyata dia di sana sedang mengurusi mungkin pasangannya ya, yang saat ini dalam waktu dekat ini mungkin akan segera bersalin atau entah apa. Itu kalau dia laki-laki ya. Kalau dia di sana perempuan, mungkin kamu belum tahu ya sekarang keadaan dia seperti apa, dan saat kamu tahu dan kamu hancur banget dengan kenyataan yang ada, yang kamu ketahui belum lama ini.
tetapi dia ada ikatan batin yang cukup kuat ke kamu sampai dia nggak bisa ngelupain kamu. Bahkan kamu sendiri juga ngerasanya sebel ya dengan tindakan dia yang selalu terus saja mungkin mencari keberadaan kamu ya. Dan di sini aku juga melihat pada akhirnya ya dia sering kepoin kamu ya, sering mencari informasi tentang keadaan kamu, apakah sekarang masih hidup ataukah sehat-sehat saja atau bagaimana nih. Kamu lama menghilang semenjak pertengkaran itu, semenjak kamu mengetahui dia seperti menyimpan banyak rahasia dari kamu dan kamu menjauh ya karena kenyataan itu, karena rahasia itu. Pada akhirnya sekarang setelah selesai urusannya dia nampaknya ingin menjalin komunikasi lagi dengan kamu dan ingin menjelaskan sesuatu kepada kamu di Queen of Swords. Ya karena dia masih ada perasaan sayang di sini, masih butuh kamu gitu loh. Tapi di sini ya kamu sudah kita belum lihat energimu ya seperti apa, tapi yang aku lihat dia akan melakukan sebuah usaha ya untuk bisa datang ke kamu atau berbicara, berkomunikasi dengan kamu tentang apa yang sedang terjadi pada diri dia sehingga segala urusan ini ada di hubungan kalian, membuat kalian saat ini jadi jauh ya. Oke, kita lanjut lagi. Orang ini tuh aku lihat emang gimana ya, sayang gitu sama kamu. Hatinya juga baik, terus juga memang sedikit toksik karena aku melihat mungkin dia dilahirkan dalam keluarga yang penuh banyak permasalahan atau juga mungkin orang tuanya pernah berpisah ya dengan pasangannya sehingga karma ini menyambar atau diteruskan oleh dia ya sehingga dia mengalami keadaan psikologi yang kurang bagus, jadi agak galak, mengatur, terus banyak menuntut, inginnya selalu dipenuhi gitu ya dan tidak bisa mengalah. Terus bahasa atau mungkin volume dalam berbicara juga keras ya atau kenceng, mungkin itu yang membuat kamu lama-kelamaan tuh menarik diri dari dia. Dan setelah kamu mungkin juga mencari tahu ya tentang sebetulnya dia kenapa sih, sebetulnya dia kayak gitu tuh, ada masalah apa dengan kamu, kenapa kamu selalu disakiti. Mungkin yang terbaca di kartu The Tower tuh begitu ya. Kalau aku menyaksikan dari beberapa 10 kartu yang terbuka ini, memang kemungkinan besar kalau di sana adalah perempuannya, mungkin teman-teman yang menonton ini laki-laki mungkin akan sulit untuk menjalin komunikasi kembali, bahkan untuk menjadi hubungan apa ya, soulmate tuh kayaknya kayaknya nggak bakalan terjadi gitu ya. Tetapi kalau di sana adalah laki-laki dan kamu yang menonton ini adalah perempuan, aku rasa ya, karena dia juga masih memiliki perasaan sama kamu, masih sayang. Jikalau laki-laki itu masih sayang, masih ingin jalin hubungan, pasti akan selalu ada jalan ya untuk bisa menarik energi kamu untuk kembali menjalin hubungan dengan dia. Mungkin teman-teman juga agak bingung ya, kenapa sih dia kayak gitu? Ini untuk yang terkhusus untuk perempuan ya. Aku menarik sebuah kartu di bawahnya sini. Kenapa ada perpisahan antara kamu dengan dia? Di sini ada tower, ada kehancuran. Ini mungkin kalian ada kesalahpahaman atau ada keributan atau ada rasa yang kaget banget gitu ya yang membuat dia mungkin hancur ya karena kamu tiba-tiba atau tidak sengaja atau ya tidak sengaja tahulah tentang kenyataan yang terjadi pada diri dia yang membuat hubungan kalian ini apa ya, nggak beres, nggak bisa diterusin ya. Dia menjaga jarak dengan kamu karena dia sudah memiliki keluarga ya, di sini sudah memiliki keluarga. Dan yang terlihat di sini aku melihat juga dia mungkin di dalam rumahnya tersebut terdapat orang tua pasangannya atau orang tua dia yang menyebabkan dia kebingungan ya untuk mencari jalan, bahkan untuk mencari waktu bisa dekat dengan kamu karena mungkin ada laporan atau mungkin ada sesuatu yang menunjukkan gerak-gerik dia yang
mulai terbaca oleh beberapa orang dari keluarganya. Dan kenapa dia kalau masih sayang tidak mengunjungi kamu atau tidak berkomunikasi dengan kamu? Aku rasa di Seven of Pentacles di sini ya, dia mungkin sedang menutup sesuatu kebenaran yang sedang dia tutupi. Mungkin pasangannya dia ini sekarang lagi menunggu persalinan kah? Atau memang sudah bersalin gitu ya, atau sudah melahirkan. Dia menunggu saat-saat dimana ada waktu ini dia akan mencoba untuk berkomunikasi denganmu. Bukan sekarang-sekarang, tapi ini nanti kalau urusannya dia ini udah selesai nih ya, dia akan menghubungi kamu. Itu sudah menjadi planningnya dia gitu ya. Jadi aku ngerasa dia ini kayak mencoba untuk berpikir apakah meneruskan hubungan denganmu atau cukup berhenti menjauh dari kamu. Yang aku lihat di sini nanti justru dia kayak masih ada energi atau masih ada rasa yang besar yang ingin hubungan ini masih bisa berjalan, masih bisa dikompromikan gitu. Lalu untuk sekarang-sekarang ini ya teman-teman semuanya, dia juga lagi memang dalam keadaan kurang apa ya, kurang santai. Jadi memang benar-benar super sibuk gitu bekerja, dan di situ dia untuk memenuhi kebutuhan atau untuk menutupi beberapa hal yang mungkin sudah jadi impiannya yang harus segera dia tunaikan atau segera ingin dia dapatkan ya. Dia punya sebuah impian yang sampai detik ini mungkin impian tersebut masih berjalan, masih berproses, tapi dia pingin segera wujud gitu. Makanya dia di sini banyak bekerja keras dan banyak sedikit waktu untuk diri dia bisa berkomunikasi dengan kamu. Tapi memang dia juga kayaknya sengaja sih ya untuk tidak ngehubungin kamu, karena dia khawatir pada saat menghubungi kamu justru nanti kamu jadi kayak kecanduan ya, ingin dihubungin terus, yang sebenarnya ini dia lakukan menjauh ini dan pura-pura mungkin nggak butuh kamu untuk mendamaikan situasi sementara, karena saat ini mungkin dia juga lagi ada konflik dengan pasangannya yang membuat dia saat ini juga mungkin ada bertengkar atau mungkin ada ketidakharmonisan karena mungkin ada beberapa hal yang diketahui atau memang sudah ketahuan ya hubungan kalian ini. Tetapi dalam perasaannya gitu, dia masih membutuhkan kamu, sampai detik ini pun masih sering keinget sama kamu. Bahkan di sini pun dia pingin apa ya, kayak kalau mau pergi bersembunyi ya dia akan mencari tempatmu. Tapi di sini yang dia rasakan adalah dia khawatir mendapatkan penolakan dari kamu, karena selama ini dia udah sangat tidak pernah mengingat kamu. Jadi dia mau kembali ke kamu pun juga agak ragu ya. Mungkin sudah mencoba untuk komunikasi, tapi kamu mungkin tidak ingin terhubung kembali, yang menyebabkan akhirnya gitu ya, tidak bisa kalian saat ini melanjutkan komunikasi. Salah satu di antara kalian atau kamu saat ini menutup akses berkomunikasi dengan dia. Ya, ini yang menyebabkan dia saat ini mencoba untuk kerja keras ya tanpa henti. Pertama mungkin juga dia ada tanggung jawab, dan yang kedua mungkin juga karena untuk menghilangkan pikiran dan hati dia agar tidak terus teringat kamu ya, agar dia bisa kuat gitu ya, dengan cara seperti ini dia bisa bertahan hidup gitu ya selama berpisah dengan kamu. Oke, ini rising dari zodiak Tower, ada Aries ya. Ada Aries, ada Virgo, Leo, Aquarius, ada Virgo. Lalu ada Virgo lagi, ada Libra, Sagittarius, Cancer, dan juga ada Libra. Dan kita lihat teman-teman semuanya untuk inisialnya apakah ada di pembacaanku hari ini. Nama dia M, J, B, F, C, W, K, D, O, X, Z, U. Oke. Dan teman-teman,
sekilas info bahwa kita sekarang ya ini belum sih, masih transisi ya. Kita akan memasuki Aquarius era yang dimana kita sekarang masih berada di Pisces era ya, dan kita akan segera menuju ke Aquarius era. Apa itu Aquarius era? Nah, jadi dipercaya nih dalam astrologi adanya abad dunia yang terjadi selama 2150 tahun sekali ya. Kita akan mengalami perubahan era ya. Yang saat ini kita masih transisi ya, masih di cupsnya gitu ya, belum full kita berada di Aquarius tapi masih ada di Pisces ya. Di abad Aquarius ini, di era Aquarius ini nanti kita akan banyak merasakan pergeseran dimensional. Oke, cari tahu tuh apa itu ya. Jadi teman-teman semuanya, nanti ya nih, dengan kita memasuki Aquarius era, ada banyak penemuan baru ya, yang kemudian mungkin lebih kepada tentang teknologi, terus juga kayak teknologi itu kayak merajalela ya guys ya. Mungkin ada banyak hal-hal yang baru yang muncul tentang teknologi. Terus juga humanisme meningkat nih teman-teman ya, dan kita kayak bebas gitu mengekspresikan diri, kan banyak radikalisme tuh gara-gara humanismenya naik ya. Terus sifat memberontak juga bisa kelihatan di mana-mana, kayak orang tuh nggak canggung untuk berbuat jahat satu sama lainnya, dan banyak kejahatan yang terlihat, yang ramai, yang marak ya di masa era Aquarius ini. Akan juga muncul agama-agama baru atau kepercayaan baru tentang sesuatu hal. Jadi Aquarius era ini ya teman-teman semuanya akan seperti menunjukkan kepada dunia bahwa jati diri pada setiap orang itu kepingin di kayak mereka tuh pingin mengekspresikan diri lah gitu dengan agamanya yang dia yakini, atau dengan keyakinan yang bukan selain agama, pingin diterima di dalam masyarakat. Seperti yang sekarang ini kan ya teman-teman, lagi marak, lagi mencar, bahwa tidak terlalu terikat juga sama pemahaman agama. Jadi kebanyakan orang pada ada tumbuh keyakinan baru, entahlah apa itu, tapi yang jelas keyakinan itulah yang nantinya akan bermunculan ya. Agama-agama baru pun mungkin belum sempat terlihat banyak, tapi yang lebih banyak kayak keyakinan-keyakinan zaman dulu gitu ya, itu mulai bermunculan. Ini kita masih di cupsnya soalnya ya, belum full sebulat ya kita berada di Aquariusnya. Karena Aquarius itu suka mencari fakta secara rasional, makanya nanti kalau ada kebohongan-kebohongan apa itu akan cepat terungkap ya guys ya. Ini hanya sekilas info saja. Intinya kita akan siap-siap atau bersiap beradaptasi dengan era yang baru, dan kita akan digembur dengan banyaknya teknologi, atau mungkin banyak ini ya, banyak robot mungkin ya. Lalu juga humanisme, equality, dan di era ini kita banyak orang yang ingin disamaratakan, termasuk LGBT akan bermunculan, berani keluar dari ruangannya. Jadi nanti mungkin yang beberapa tahun ini tidak pernah dengar, kayak rahasia itu, masalahnya kan masih tabu gitu, atau gimana sih, dilarang atau gimana, mereka kan nggak berani ya, tapi nanti akan ramai dan marak sekali speak up, keluar, karena mereka ingin diakui, ingin disamakan dengan yang lainnya ya. Ini hanya informasi segitu aja buat teman-teman, semoga informasi ini berguna ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like-nya. Bye-bye semuanya. See you.